Pengasuh pondok pesantren, Muhammad Fahim Mawardi, menjadi sorotan setelah diduga telah mencabuli 11 santriwati dan 4 ustazah. Kiai di Jember itu dilaporkan istrinya yang curiga suaminya melakukan tindakan pencabulan. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Jadi di News on Training. Dugaan terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan kembali terjadi. Kali ini menimpa pesantren Al-Jalil II yang ada di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengasuh pondok pesantren, Muhammad Fahim Mawardi, menjadi sorotan setelah diduga telah mencabuli 11 santriwati dan 4 ustazah. Kiai di Jember itu dilaporkan istrinya yang curiga suaminya melakukan tindakan pencabulan. Tanpa sengaja, ia menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi pada suaminya. Menurut HA, yang akrab disapa Ibu Nyai itu, di pesantren tersebut ada sebuah kamar di lantai 2 yang dilengkapi dengan kunci pintu fingerprint yang hanya bisa diakses oleh sejumlah orang. Ibu Nyai tidak diberikan akses, tapi beberapa santriwati justru memiliki akses. Menurut Ibu Nyai, kamar tersebut dibuat khusus untuk membuat podcast yang akan diunggah ke channel YouTube. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, Kiai Fahim sering tidur di ruangan tersebut. Sudah sejak lama Ibu Nyai mencurigai ruangan tersebut dipakai oleh suaminya untuk menggauli para korbannya. Himatul Aliyah, istri Muhammad Fahim Mawardi, mendapati bukti perbuatan zina yang dilakukan oleh sang kiai. Bukti-bukti tersebut ada di HP sang kiai yang sudah diamankan. Menurut pengakuan Himatul Aliyah, pada sebuah kesempatan saat sang kiai sedang tidur, dirinya memberanikan diri masuk ke lantai 2. Lantai 2 merupakan kamar khusus sang kiai yang memakai akses fingerprint. Saat melihat isi HP, sang istri terkejut, sebab di dalamnya terdapat belasan file rekaman suara laki-laki dan perempuan yang mengeluarkan desahan khas orang sedang berhubungan intim. Himatul yakin sekali jika suara laki-laki itu adalah suaminya. Ia juga mengenali suara perempuan di rekaman itu yang merupakan seorang ustazah. Ia mengaku menemukan rekaman yang berisi suara ciuman, desahan, dan percakapan lainnya. Himatul pun kaget saat mengecek file rekaman tersebut tertanggal 25 November 2022, sehingga sudah dipastikan hubungan suaminya dengan seorang ustazah tersebut sudah terjalin lama. Istri Kiai semakin terkejut saat ia mendapati kontak telepon orang lain di handphone suaminya yang diberi nama spesial, yakni dengan istilah zaujati. Ia tahu kata asal bahasa Arab itu digunakan untuk memaknai sebutan yang berarti wahai istriku. Kontak telepon bernama zaujati itu telah diperiksa dan ternyata berisi nomor seluler yang identik dengan milik ustazah. Himatul semakin terkejut. Tak lama setelah itu, ia langsung mendatangi ustazah untuk menanyakan status hubungannya dengan kiai pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil II di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sang ustazah terus mengaku jika kiai sudah berbuat serong dengan dirinya. Bukan itu saja, ustazah juga mengaku ihwal pintu kamarnya yang semalam digedor-gedor. Ustazah bercerita, ia sedang dilabrak santriwati yang cemburu karena turut menjalin cinta terlarang bersama Kiai Fahim. Mengetahui dirinya diterpa kabar miring, Kiai Fahim langsung angkat suara dan menemui awak media pada 6 Januari 2023. Pada kesempatan itu, ia membantah semua kabar miring yang ditujukan kepadanya. Dalam pengakuannya, Kiai Fahim bahkan siap berjalan jongkok sambil telanjang dari Jember ke Jakarta jika terbukti telah mencabuli 11 santriwati dan 4 ustazah. Ia juga siap membeli rekaman cabulnya tersebut sebesar 100 juta jika memang video tersebut terbukti ada.
Kasus dugaan pencabulan belasan santri dan sejumlah ustazah yang dilakukan oleh Kiai Fahim telah sampai ke kepolisian berkat laporan istrinya. Pihak kepolisian juga telah merencanakan pemeriksaan kepada Fahim pada Sabtu 7 Januari 2023. Namun, Kiai tersebut tidak memenuhi panggilan polisi. Kuasa hukum Fahim, Andi C. Putra, mengatakan bahwa kliennya tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena sedang kurang sehat. Sebagai gantinya, ia mengajukan penundaan pemanggilan pada Selasa 10 Januari 2023 karena kliennya masih dalam masa pemulihan. Ia menegaskan bahwa kliennya akan berlaku kooperatif dalam proses pemeriksaan kasus ini. Polres Jember ikut menyelidiki kasus tindakan asusila ini dan meminta belasan santriwati untuk melakukan visum di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Seorang pengasuh pondok pesantren, Kiai Fahim diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santrinya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Aparat kepolisian resor atau Polres Jember menyelidiki kasus dugaan tindakan asusila tersebut. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Jember Ibtu Diah Vitasari, mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihaknya juga meminta belasan santriwati yang berada di pondok pesantren tersebut untuk melakukan visum di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember. Kasus dugaan tindakan asusila tersebut terungkap setelah istrinya melakukan konsultasi ke unit PPA Polres Jember terkait tindakan yang dilakukan suaminya kepada para santriwati. Kuasa hukumnya, Andi C. Putra, mengatakan bahwa pihaknya juga menjadi kuasa hukum para santri, baik yang dewasa maupun santri anak di bawah umur yang diperiksa di Polres Jember. Ia mengatakan ada 4 santriwati yang sudah divisum. Namun, sebagian orang tua menolak apabila semua santri diminta melakukan visum atas kasus tersebut sesuai dengan permohonan pihak PPA Polres Jember. Terkait pemeriksaan kiai tersebut yang dijadwalkan pada Selasa sore, Andi mengatakan bahwa kliennya sedang sakit, sehingga belum bisa memenuhi panggilan penyidik Polres Jember. Berkaitan dengan kasus tersebut, berikut ini fakta-fakta dari sosok Fahim Mawardi, kiai yang diduga cabuli 11 santri dan 4 ustazah. Fahim Mawardi adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil II, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember. Ia memiliki seorang istri yang bernama Himatul Aliyah dan turut berada dalam pondok pesantren tersebut. Muhammad Fahim Mawardi sehari-harinya aktif melakukan dakwah baik secara offline maupun lewat media sosial seperti YouTube. Akun YouTube-nya bernama Benteng Akidah dengan 409.000 subscriber yang aktif mengomentari isu-isu tertentu. Dalam konten YouTube-nya, Fahim kerap berkomentar tentang Islam Nusantara yang disinggung oleh Nahdlatul Ulama. Terkait laporan tersebut, Fahim membantah melakukannya. Pada malam ia dituduh berselingkuh, Fahim diduga sedang melakukan evaluasi pembelajaran santri. Fahim menyampaikan tindakan tersebut biasa dilakukan sebagai rangkaian evaluasi. Kegiatan itu selesai pada 11 malam dan evaluasi dilakukan setengah 12 malam. Bantahan terkait laporan itu disampaikan oleh Fahim. Ia berdalih, kamar tersebut adalah studio tempat santri membuat video YouTube. Himatul Aliyah selaku sang istri datang ke Polres Jember bersama santri yang menjadi saksi mata perbuatan Fahim Mawardi. Himatul mengatakan ada santri yang mendobrak pintu suaminya. Di dalam kamar itu juga masih ada ustazah dan sang ustazah disuruh keluar dari pintu satunya.
Itulah fakta-fakta kiai yang diduga cabuli belasan santriwati di pesantren Jember, Jawa Timur. Saksikan berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.